Geng Alumni UI ya. Mapres, geng Mapres, geng BEM, geng aktivis. Dan juga saya aktivis. Saya termasuk di awal dulu ikut memimpin demonstrasi-demonstrasi mahasiswa UI di tahun 90-an awal, tahun 92, 93, 94, ya, 95 dan seterusnya. 98 saya tidak. Saya udah jadi anggota MPR waktu itu. Ya, Terlalu luar biasa. 97 sudah jadi anggota MPR. Nah, slogan UI itu adalah Veritas, Probitas, Justitia. Nah, walaupun itu terkenalnya belakangan ya, waktu zaman saya mahasiswa itu belum ada itu Veritas, Probitas, Justitia atau belum. Zaman aku Bang itu. Nah, baru kan berarti. Zaman aku. Artinya itu adalah kejujuran, kebenaran dan keadilan. Jadi itu nilai-nilai luhur yang ingin dijunjung oleh UI sebagai universitas. Dan saya kira dari sinilah kita harusnya berangkat. Apakah ini cuman lip service doang, ya, kejujuran, kebenaran, keadilan dari Civitas Akademika UI, atau betul-betul mau diterapkan. Nah, saya ingin berangkat dari situ, bahwa persoalan di perguruan tinggi, memang belakangan ini karena otonomi perguruan tinggi itu semakin tidak independen. Apalagi ketika rektor dipilih oleh presiden, ya, tidak lagi oleh Senat Guru Besar, atau ada campur tangan juga biasanya dari Kemendikbud berapa persen gitu ya. Tetapi dengan adanya pemilihan itu oleh kekuasaan, ya, dalam arti ini, maka kebebasan akademik menurut saya terancam. Karena tentu saja pasti ada konflik kepentingan dalam hal ini. Sementara kita melihat bahwa dalam perjalanan sejarah gerakan mahasiswa, termasuk dari zaman kolonial sekalipun, itu justru mahasiswa itu menjadi agen perubahan, ya, agent of change. Itu pasti semua aktivis itulah pasti tahu gitu. Dan saya banyak dulu menulis tentang sejarah gerakan mahasiswa. Iya, Bang Fadli, Ya. tapi Anda melihat beberapa postingan terakhir dari BEM UI ini yang kemudian dikatakan oleh Bang Fadli juga ini adalah bagian dari berpolitik. Anda melihat hal yang sama? Ya, mahasiswa emang nggak boleh berpolitik. Mahasiswa ya harus berpolitik sebagai warga negara yang sudah dewasa, berhak untuk berpolitik. Politiknya untuk apa? Untuk membela kebenaran, kejujuran, keadilan. Bukan untuk suatu kepentingan begitu ya? Probitas, dan justisia kalau mahasiswa UI. Kan itu, membela kebenaran, membela keadilan, ya, membela apa tadi satu lagi, kejujuran. Jadi menurut saya itu politiknya. Anda melihat ada Kalau suatu di UI, kepentingan? apa? Melihat ada suatu kepentingan di sana? Ya harus ada kepentingan dong. Kalau orang sudah membela, berarti kepentingannya apa? Kepentingan rakyat menurut saya. Ya, kalau misalnya dalam hal ini dikatakan king of lip service, itu menurut saya masih sopan sekali. Sopan sekali. Tapi itu. dengan visual diberikan mahkota simbol Itu negara biasa, itu pernah ada satu majalah nasional, ya, terkemuka malah panjang tuh hidungnya, bayangannya. Itu menurut saya mungkin lebih sadis lagi, lebih ekstrim lagi. Ini juga tidak ada masalah. Ini demokrasi dan tadi disampaikan juga Pak Jokowi sendiri tidak ada masalah. Yang mengherankan adalah kenapa responnya justru dari pimpinan UI sendiri, rektorat Dan juga dalam beberapa hal ini. dosennya. Ya, termasuk Pak Ade Armando. Biasanya kalau di masa lalu itu yang menjawab kritik itu ya pemerintah, bukan Civitas Akademikanya. Biasanya Civitas Akademika itu melindungi mahasiswa. Dulu Profesor Mahar Marjono, rektor UI, membela para mahasiswa Karena ketika peristiwa kemudian Malari. pemanggilan Saya waktu terhadap- demonstrasi, walaupun saya juga dipanggil, saya juga menyatakan sikap gitu ya, juga tidak ada masalah. Karena Bisa begini memahami. Bang Fadli, beberapa panggilan yang dilayangkan kepada BEM UI dari rektorat itu kemudian ada yang kemudian mengatakan bahwa diawali dengan adanya pernyataan dari Fajrul. Bang Fajrul yang kemudian juru bicara presiden yang menyatakan bahwa tindakan dari BEM UI, mahasiswanya merupakan tanggung jawab dari universitas. Jadi kemudian ada pemanggilan di sana. Ya itu kan satu proses yang sudah menjadi realitas kan. Berarti ada yang merasa terganggu dengan kritik itu. Dalam hal ini juru bicara presiden. Kemudian direspon oleh pimpinan dari Civitas Akademika di Universitas Indonesia. Itu merasa terganggu, melakukan pemanggilan di hari Minggu lagi kalau tidak salah. Ada hal yang aneh di sana. Ya, kayaknya kan berarti super darurat. Baik, Mas Ade Kemudian perlu ditanggapi dulu ini. Bang Fadli. diminta untuk take down, ya. Kalau tidak ada pembelaan ini mungkin
akan beda juga responnya itu ketika itu. Tapi karena ini masyarakat umum membela, harusnya publik yang memang menilai. Akhirnya kan tidak jadi, apalagi kemudian Presiden juga membuat satu statement seperti Baik, itu. Mas Ade, Civitas Akademika harusnya membackup mahasiswanya sendiri, rektorat. Ya tergantung dong, relatif itu. Kalau kan begini, kalau memang ini kan ada pertanyaan. Tadi Valdo bagus sekali saya rasa. Sebetulnya intensi dari si BEM ini melakukan itu apa sih? Itu pertanyaan besarnya, ya. Dan saya merasa bahwa memang tidak ada niatan untuk berdebat secara akademik. Kalau mereka mau bicara secara akademik, tadi dikatakan oleh Sultan, mereka punya kok kajian. Tapi kok nggak ada tercermin sama sekali dalam meme-meme itu. Sehingga saya duga, dan ini yang menyebabkan saya rasa Leon itu nggak berani muncul, sebetulnya ini ada, kan gini ya, kalau Anda kenal BEM tuh ada kayak divisi kajian strategisnya. Ya. Ini anak-anak pinter nih misalnya. Dan dia kalau ngomong sesuatu itu jelas, argumennya lengkap, kita sendiri akan kagum sebagai dosen. Yang bikin ini saya rasa bukan kajian strategis. Makanya di situ dikatakan Brigade 2021. Pembuatnya nih. Nah sekarang pelajari di BEM itu Brigade 21 siapa? Itu anak-anak maba, anak-anak mahasiswa baru. Ya, kenapa mereka yang bikin? Itu pertanyaan besar. Kemudian disebarkannya oleh bagian propaganda. Jadi something smell fishy buat saya di sini. Ini bukan sesuatu yang betul-betul UI itu, BEM UI sedang berusaha mengajak publik untuk memahami diskurs. Saya kira tentang, begini ya, kira begini Pak Ade. Nanti ini dulu, halo, kita hormati masing-masing gimana? Oh ya boleh Ya, silakan. Oke ya. Jadi saya ingin katakan bahwa karena memang sejak semula kita membayangkan bahwa ada sesuatu yang gak beres di sini. Nah itu tercermin dengan argumen-argumen yang sedemikian lemah. Saya merasa harus menyatakan argumen kalian lemah, ini dangkal. Dan saya ingatkan kembali, ini kemudian disambut dengan sebuah narasi besar yang mengatakan terjadi pembungkaman demokrasi karena Humas UI memanggil mahasiswa pada hari Minggu jam 5. Namanya pembungkaman demokrasi itu kalau turunkan hari ini, kalau tidak kalian diskors. Itu kurang dari 24 jam loh Bang, kemudian untuk diminta untuk diturunkan. Direktur mahasiswa, itu kalau ketemu sama mahasiswa di UI, ya biasa-biasa aja, ngobrol. Kalian ngapain sih bikin itu? Tidak terlalu reaktif Bang Ardi ya? Enggak, Nah, saya kira begini ya. bahkan rektornya sendiri nggak ngomong kok. Kalau saya lihat ya, ini bukan hanya sekedar itu, bukan sekedar soal narasi. Kalau narasi untuk diperdebatkan, mulai dari sekarang bisa kita memperdebatkan substansinya berikut. Saya contohnya nih, saya membuat nih 100 janji Jokowi. Ada 100, saya bisa bacakan. Ya, itu bukan dibikin oleh BEM. Bukan, ini contoh. Ini bisa menjadi diskusi selanjutnya. Kita nggak tahu, saya nggak tahu bagaimana prosesnya mereka. Tetapi masalah pembungkaman itu jelas ketika misalnya diminta untuk di take down. Itu pembungkaman terhadap demokrasi. Tapi kan nggak di take down. Loh, Tetap tidak aja. di take down karena ada perlawanan dalam tanda petik dari masyarakat, dari publik. Boleh, Tapi, Bang. dari Masuk tokoh-tokoh dong. UI sendiri, dari banyak ya intelektual-intelektual UI yang memang mempunyai akal sehat gitu ya. Makanya Membela begini, BEM Bung. ini gitu. Bung Ade Armando, kita nggak bisa memaknai ini hanya semata-mata peristiwa UI saja. Kita nggak bisa memaknai peristiwa yang booming ini hanya dari peristiwa Leon saja. Tapi ini memang terasa secara struktural di berbagai tempat, di berbagai daerah, dan di berbagai kampus. Dari berbagai varian cara-caranya. Contoh misalkan, ketika kita mengadakan, kemarin juga sempat di mahasiswa UGM, melakukan sebuah diskusi, tapi kan gagal diskusinya. Jadi ada pola horizontal yang ketika kita melakukan pendapat dan itu cenderung kontra terhadap pemerintah, saya aja udah diserang buzzer ini mahasiswa kadrun lah karena melawan narasi-narasi. Itu satu, saya belum selesai Bung Ade Armando. Dan yang kedua, ada beberapa turunan-turunan tools dari UU ITE yang tadi menjadi salah satu substansinya. Ada cyber polisnya, ada virtual polisnya, dan ada contohnya bahkan salah satu pemuda di Surakarta itu cuman berkomentar ke wali kota Solo, tahu apa sih dia tentang bola dan lain-lain sebagainya. Itu langsung ditindak, disuruh minta maaf, disuruh klarifikasi.
Jadi ada pola horizontal dan vertikal yang membuat pada akhirnya kebebasan sivil kita menjadi catatan merah. Dan ini memang menjadi salah satu kekurangan indeks demokrasi Ini ya, kita. Mas Sultan, salah satu Kita contohnya saat ini bacakan. WhatsApp saya tidak bisa dibuka karena sedang diretas. Jika Nah. ada pesan dari HP maka bukan saya yang mengirim, meskipun sekarang sudah bisa dioperasikan. Betul, itu pun terjadi. Ada hack yang terjadi oleh 5 mahasiswa UI, saya dapat kabar langsung dari Leonnya, dan sampai sekarang masih ada 1 yang belum bisa diapa-apakan. Nah, jadi ada pola horizontal dan vertikal yang kita lihat, kecenderungan ketakutan kita untuk mengungkapkan pendapat itu terjadi, dan kampus sebagai standar minimum atas kebebasan akademik berbicara. Masa bikin king of lip service aja kita sampai di seperti itu kan gitu loh.